Kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Dua kelompok remaja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu dini hari perang petasan. Aksi para remaja membuat pengguna jalan ketakutan. Dengan menggunakan petasan, dua kelompok remaja bermotor ini terlibat saling serang di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Selain menggunakan petasan, dua kelompok remaja ini juga saling serang dari jarak dekat dengan menggunakan sarung hingga mengganggu kendaraan yang melintas. Aksi remaja-remaja ini mengganggu dan meresahkan warga setempat. Pengendara motor wanita yang melintas nyaris terkena petasan dan harus berlindung di warung milik warga. Juga orang ngumpet di sini tuh cewek-cewek. Habis itu ada rame-rame banyak kan, kok ada 10 motor goncengan-goncengan gitu. Ya iyalah ya, kepikiran takut lah. Warga berharap Polsek Cikupa dan Polresta Tangerang menindak tegas para remaja yang melakukan perang petasan ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, iNews TV melaporkan. Setelah buron selama 3 hari, 3 perampok bersenjata api ditangkap di Cilacap, Jawa Tengah. Dari ketiganya berhasil diamankan 4 pucuk senjata api. Satu persatu pelaku perampokan sadis bersenjata api ini diringkus polisi. Sugiono ditangkap di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Setelah menangkap Sugiono, polisi juga membekuk Iwan. Ditangkapnya kedua pelaku ini buntut dari penangkapan pelaku bernama Bawang di Tangerang, Banten. Setelah dilumpuhkan dengan timah panas, ketiga pelaku dibawa ke Mapolda, Jawa Tengah. Penangkapan ini dilakukan dengan hati-hati lantaran ketiganya adalah perampok dengan senjata api. Senjata api ini dibeli dan disewa dari teman pelaku. Saya belum masuk ke kapal, saya minjem langsung Pak, orang berhubungnya. Belum tak pulang. Dulu beli berapa? Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 3 pucuk senjata api beserta amunisinya. Seluruh jajaran, terutama kita punya Resmo dan Jatan Ras, jangan dia hunter, ungkap sampai apapun yang terjadi di wilayah kita. 3 hari kita ungkap, dan mereka sudah saya ancam semua. Sehingga dengan harapan para pelaku itu di wilayah Jawa Tengah akan merinding dan takut itu sama kita punya Resmo kita. Oke? Yes! Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 3 pucuk senjata api beserta amunisinya. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa pelaku merencanakan perampokan 10 hari sebelum beraksi. Pengembangan yang kita lakukan bahwa tersangka bagi-bagi uang, termasuk sudah dibuat belanja. Jadi setelah di TKP, mereka pergi ke nyebrang ke sungai, menghilangkan barang bukti, jaket, DVR, CCTV dibuang di sungai, belum kita temukan. Kemudian kita lakukan pengejaran. Jadi dalam waktu 3 hari bisa kita lakukan pengungkapan. Sebelumnya, perampokan sadis terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Para pelaku menggasak uang tunai 100 juta rupiah milik agen plat merah. Dan aksi nekat di siang bolong ini terekam kamera warga. Akibat perampokan ini, korban Nasirun dan Gunawan menderita luka tembak di kaki hingga harus dirawat di rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kepolisian sektor Cengkareng melakukan razia di Komplek Permata, Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. 3 orang yang kabur dan bersembunyi di balik semak-semak berhasil ditangkap. Berikut barang bukti narkoba jenis sabu. Sejumlah petugas kepolisian sektor Cengkareng melakukan razia di Komplek Permata, Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedatangan petugas membuat para pelaku pengguna narkoba ini kabur dan bersembunyi di balik semak-semak. Petugas berhasil menangkap pelaku berikut barang bukti sejumlah paket narkoba jenis sabu. Dalam hasil razia ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang pelaku pengguna narkoba dan langsung dibawa ke Polsek Cengkareng. Untuk kegiatan hari ini ada 3 orang kita amankan dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Untuk kegiatan operasi kepolisian terbuka maupun tertutup tetap kita laksanakan, termasuk pada bulan suci Ramadan tahun ini dan waktu-waktu berikutnya. Untuk kepentingan pengembangan, ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cengkareng. Petugas akan terus melakukan razia secara rutin untuk mengurangi peredaran narkoba di Kampung Ambon ini.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja di Kabupaten Tangerang, Banten perang petasan hingga mengganggu warga. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, tawuran remaja usai sahur membuat 2 orang terluka. Dengan menggunakan petasan, 2 kelompok remaja bermotor ini terlibat saling serang di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Selain menggunakan petasan, 2 kelompok remaja ini juga saling serang dari jarak dekat dengan menggunakan sarung hingga mengganggu kendaraan yang melintas. Aksi remaja-remaja ini mengganggu dan meresahkan warga setempat. Bahkan pengendara motor wanita yang melintas nyaris terkena petasan dan harus berlindung di warung milik warga. Gangster kayaknya. Orang ngumpet di sini tuh cewek-cewek. Habis itu ada rame-rame banyak kan kok ada 10 motor goncengan-goncengan gitu. Ya iyalah ya kepikiran takut lah. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, 2 kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan batu usai waktu sahur. Akibatnya 2 orang warga terluka akibat terkena busur panah di bagian kaki dan dada. Aksi saling serang menggunakan busur panah dan batu ini hampir terjadi setiap hari usai waktu sahur. Warga resah karena para pelaku menyerang warga yang berusaha merekam aksi para pelaku. Untuk menghindari tawuran remaja terus berlanjut, polisi akan melakukan patroli usai waktu sahur hingga menjelang siang. Dari Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Sebanyak 40 orang warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengalami gejala keracunan usai menyantap kue berbuka puasa. 1 orang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Warga Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang mengalami gejala keracunan terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Kondisi kesehatan mereka terus menurun pasca menyantap makanan yang diduga mengandung bakteri. Pasien yang datang umumnya mengalami diare serta muntaber sehingga perlu mendapatkan perawatan intensif. Setidaknya terdapat 40 orang yang mengalami keracunan. Usai menjalani perawatan, 17 orang harus menjalani rawat inap, sementara pasien lainnya menjalani rawat jalan. Namun terdapat 1 pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Informasi dari para korban, gejala keracunan dirasakan usai menyantap kue ipau saat berbuka puasa. Hasilnya memang hasil sementara ya banyak kuman E. coli-nya ada di kue tersebut. Informasi yang meninggal itu ada 1 orang. Tapi informasi ada komplikasi lain. Mungkin karena terlalu banyak muntahnya, terlalu banyak diarenya sehingga sempat berkurang. Saat ini pedagang yang menjual makanan yang diduga menyebabkan keracunan masih diizinkan berjualan, namun mereka diminta tidak menjual kue ipau tersebut. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi bersilaturahmi dengan kader dan bacalek Partai Perindo Jawa Timur di Surabaya. TGB menekankan semangat memperkuat struktur dan soliditas untuk memenangkan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi menemui langsung para kader dan bakal calon legislatif Partai Perindo Jawa Timur di kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur, Surabaya. Selain bersilaturahmi dengan para kader dan bacalek, kedatangan TGB untuk berdialog sekaligus memberikan semangat bagi seluruh kader maupun bacalek dalam memenangkan partai bernomor urut 16 tersebut. Jawa Timur adalah salah satu wilayah yang sangat strategis, bukan hanya untuk Perindo, tapi untuk semua partai. Karena itu penting untuk kita memperkuat struktur, memperkuat
memperkuat soliditas antar kader. Tidak boleh kita itu misalnya pesimis. Wah ini sudah begini, sudah ada yang KPU. Yang penting intinya intens kita berkomunikasi dengan warga masyarakat, terutama menyampaikan visi-visi kesejahteraan yang diusung oleh Partai Perindo. Partai Perindo melakukan seleksi ketat para bacalek untuk mendapatkan caleg yang berkualitas dan bisa memenangkan Partai Perindo di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Poliwandar, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Informasinya satu lagi untuk Anda.